Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5871 Pertempuran Pertama Sebuah Kebangkitan. Pan Qing, Patriark Sekte Tianshui, menatap tajam para patriark keluarga Li dan Zhao, tiga tingkat kultivasi kuat mereka di alam buah Dao Luo Agung saling berbenturan di dalam istana langit berbulu. Cukup. Pada saat ini, Kaisar Chu, yang duduk di singgasananya, berbicara dengan ekspresi suram, suaranya dipenuhi dengan dingin dan amarah. Pan Qing, Patriark keluarga Li, dan Patriark keluarga Zhao semuanya menahan aura mereka, menghadap Kaisar Chu dan membungkuk dengan hormat. Patriark keluarga Li menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, Sekte Tianshui telah bertindak terlalu jauh, merebut senjata suci keluarga saya. Jika dendam ini tidak dibalaskan, bagaimana keluarga Li saya dapat memiliki harga diri untuk hidup di dunia ini? Patriark keluarga Zhao berkata dengan sama marahnya, kami mohon kepada Yang Mulia untuk memerintahkan Sekte Tianshui mengembalikan senjata suci keluarga Zhao kami. Pan Qing, menyadari bahwa dia salah, tetap diam. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa campur tangan Kaisar Chu jelas dimaksudkan untuk memberi Sekte Tianshui jalan keluar, jadi dia dengan bijak tetap diam. Kaisar Chu melirik dingin para tetua keluarga Zhao dan Li dan berkata dengan suara dingin, apakah ini hanya candaan main-main antar generasi muda? Apakah kalian para tetua begitu tidak tahu berterima kasih? Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara. Setelah perburuan surga selatan berakhir, aku akan meminta Lin Bai menyerahkan kedua senjata ilahi Tai. Mendengar persetujuan Kaisar Chu, para tetua keluarga Li dan Zhao menghela napas lega, mengangguk berulang kali, lalu duduk. Pan Qing mengangkat bahu dan duduk sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa Sekte Tianshui tidak akan bisa menyimpan kedua senjata ilahi Tai itu apapun yang terjadi. Bahkan di dalam keluarga besar seperti keluarga Li dan Zhao, senjata ilahi Tai adalah pusaka yang berharga. Kehilangan satu saja akan menjadi kerugian besar bagi keluarga, bahkan jika seorang prajurit yang membawa senjata ilahi Tai mati dalam pertempuran, lawan harus mengembalikan senjata itu kepada keluarga Zhao dan Li, jika tidak, mereka akan diburu. Pan Qing tidak peduli apakah dia bisa menyimpan kedua senjata ilahi Tai itu, yang ia pedulikan adalah reputasi Sekte Tianshui. Jika Sekte Tianshui ingin bangkit kembali, pertempuran pertamanya harus spektakuler dan mengesankan. Tak diragukan lagi, dalam pertempuran di lapangan perburuan surga selatan, Lin Bai tidak hanya mengalahkan gabungan pasukan Zhao Xiantu dan Limo, tetapi juga merebut dua senjata ilahi Tai tepat di depan tiga lawan di alam buah Dao Tai tingkat tinggi, membuat Sekte Tianshui bangga. Pertempuran pertama dalam kebangkitan mereka, tembakan pertama ini, Lin Bai telah melancarkan salvo yang menggema untuk Sekte Tianshui. Oleh karena itu, bahkan jika Kaisar Chu memerintahkan Lin Bai untuk mengembalikan dua senjata ilahi Tai setelah peristiwa lapangan perburuan surga selatan, Pan Qing tidak peduli. Tujuan Sekte Tianshui telah tercapai. Di lapangan perburuan surga selatan, sebuah perahu kecil perlahan meluncur di langit, mencari jejak spesies asing. Di haluan, Lin Bai, Qian Hen, Ni Sang, dan Meng Qinxian duduk, minum dan mengobrol. Area perburuan surga selatan sangat luas, dan meskipun terdapat banyak spesies eksotis di dalamnya, menemukan mereka di dunia yang luas ini bukanlah hal yang mudah. Karena Meng Qinxian terluka, dia tetap berada di perahu berkanopi untuk memulihkan diri dan tidak pergi. Setelah beberapa teguk anggur berkualitas, Nisang berdiri dan berkata, karena semuanya sudah selesai, aku akan pergi. Dia tersenyum dan berkata, meskipun ada banyak spesies eksotis di area perburuan surga selatan, mereka tersebar luas. Jika kita berkumpul bersama, kita pasti tidak akan memburu terlalu banyak. Lin Bai dan Qian Hen tidak mencoba menghentikannya, dan mengangguk, berkata, Saudara Ni, jika Anda mengalami masalah, hubungi kami menggunakan gelang hati ke hati. Nisang mengangguk setuju, lalu melompat dari perahu berkanopi, berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju cakrawala yang jauh. Meng Qinxian, setelah mengkultivasi beberapa teknik yang tidak diketahui, telah memulihkan sebagian besar lukanya dalam waktu singkat. Qian Hen menatap Meng Qinxian dengan saksama, tenggelam dalam pikirannya, senyumnya semakin cerah saat dia merenungkan sesuatu. Gambar. Beberapa jam kemudian, dengan bantuan pil penyembuhan, luka Meng Qinxian hampir sembuh total. Tanpa terkecuali, begitu pulih, Meng Qinxian segera bersiap untuk pergi, memanfaatkan waktu untuk memburu spesies alien. Lin Bai mengingatkannya, Saudara Meng, jika kau bertemu spesies alien tingkat pertama, jangan pergi sendirian. Beritahu kami dulu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun aku tahu kekuatan Saudara Meng luar biasa, dan menghadapi spesies alien tingkat pertama akan sangat mudah, kita harus waspada terhadap serangan dari belakang.
Meng Qinxian teringat Zhao Xiantu dan Limo, dan langsung tertawa. Jangan khawatir, aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku tidak akan gegabah lagi. Ayo pergi. Meng Qinxian menyeringai, melompat ke udara, meninggalkan perahu beratap, dan langsung menuju langit yang jauh. Qian Hen terkekeh pelan, para putra suci dari semua sekte dan keluarga di alam iblis itu sombong, terutama mereka seperti saudara Meng dan saudara Ni, yang angkuh dan tidak mau mengakui kekalahan. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, berkata, memiliki harga diri adalah hal yang baik. Lagi pula, jika kau selalu tunduk, bukankah hidup akan terlalu tidak bermakna? Dia memandang langit dan berkata, hari pertama kita di tempat perburuan surga selatan akan segera berakhir. Kita harus bergegas. Aku ingin tahu berapa banyak spesies alien yang telah diburu oleh putra suci Sekte Suci Abadi. Qian Hen mengerutkan kening dan berkata, saudara Lin tampaknya sangat tertarik dengan teknik kultivasi Sekte Suci Abadi. Lin Bai tersenyum dan berkata, ya, aku pernah mendengar mereka tak terkalahkan. Aku ingin melihat apakah benar-benar ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini. Qian Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun teknik warisan Sekte Suci Abadi sangat kuat, mereka tidak seheboh legenda dunia luar. Dia berpikir dengan saksama dan berkata, mereka tidak tak terkalahkan, tetapi setelah kematian, mereka dapat terlahir kembali dari setetes darah. Terlahir kembali dari setetes darah. Lin Bai agak terkejut. Qian Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah rahasia terbesar Sekte Suci Abadi, aku juga tidak banyak tahu tentangnya. Lin Bai mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita akan tahu setelah kita melawan Sekte Suci Abadi. Dia menatap langit, matanya berbinar tajam, dan aku punya firasat, kita akan melawan mereka cepat atau lambat. Lin Bai dan Qian Hen tak terpisahkan, perahu mereka melaju kencang melewati pegunungan di tanah perburuan surga selatan. Beberapa hari kemudian, Lin Bai dan Qian Hen bertemu dengan beberapa spesies alien, tetapi semuanya berasal dari tingkat ketiga dan kedua, yang dengan mudah ditangani oleh Lin Bai. Dalam beberapa hari ini, hasil panen Lin Bai cukup bagus, dengan total 15 mayat alien di tas penyimpanannya. Meskipun semuanya berasal dari tingkat kedua dan ketiga, mereka tidak dianggap sebagai spesies alien yang kuat di tanah perburuan surga selatan. Namun, duel ini hanya mempertimbangkan skor akhir, bukan kekuatan spesies alien. Hingga hari ke-7. Di puncak gunung, setelah Lin Bai membunuh seekor burung rok yang menjulang tinggi dengan pedangnya, ia tiba-tiba merasakan seorang pendekar bela diri mendekat dengan cepat dari awan yang jauh. Qian Hen berdiri di atas perahu berkanopi, menoleh ke belakang, dan berbisik, saudara Lin, seseorang datang. Sebelum Lin Bai sempat menyingkirkan mayat burung Peng, sesosok muncul dari awan dan berdiri di hadapan Lin Bai dan Qian Hen. Jadi, putra suci Sekte Tianshui, Markis Serigala dari Chu. Pria itu menampakkan penampilannya dan tersenyum kepada Lin Bai dan Qian Hen. Bab 5872 Tantangan dari Putra Mahkota Kerajaan Qianshui. Jadi, ini putra suci Sekte Tianshui, Markis Serigala dari Chu, dan putra suci keluarga Qian. Sosok itu muncul dari awan, memperlihatkan seorang pria yang mengenakan jubah brokat. Wajahnya seperti giok, tampan dan anggun, setiap gerakannya memancarkan keagungan kerajaan, sedikit kesombongan terpancar di antara alisnya. Putra Mahkota Kerajaan Qianshui, Lin Bai sedikit mengerutkan kening, mengenali pria ini. Pria ini tak lain adalah putra mahkota Kerajaan Qianshui di wilayah barat, salah satu dari 4 pembantu yang dipilih oleh putra suci Sekte Suci Abadi. Status kerajaan Qianshui di wilayah barat lebih rendah daripada 5 keluarga dan 7 sekte Chu, hanya dianggap sebagai salah satu dari 27 sekte Chu. Mereka berada di bawah kerajaan abadi api, termasuk dalam lingkup pengaruh negara-negara sekutu kerajaan abadi api. Secara logika, putra mahkota kerajaan Qianshui, seorang putra suci yang setara dengan 27 sekte Chu, seharusnya memberi jalan kepada Lin Bai dan Qian Hen, putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Tetapi putra mahkota kerajaan Qianshui ini tampaknya telah mengembangkan kepribadian yang arogan sejak kecil. Saat melihat Lin Bai dan Qian Hen, dia tidak hanya menunjukkan ketidakhormatan, tetapi juga penghinaan dan cemoohan. Tidak jelas dari mana dia mendapatkan keberanian dan kesombongannya. Apa yang membawamu kemari, putra mahkota kerajaan Qianshui? Lin Bai tersenyum ringan, dengan santai memasukkan bangkai burung Peng dari puncak gunung ke dalam tas penyimpanannya. Putra mahkota kerajaan Qianshui mencibir, berkata, Tuan Serigala, tidak perlu terlalu tegang. Saya tidak datang ke sini untuk mencuri makhluk eksotis Anda. Dia dengan percaya diri menyatakan,
makhluk eksotis yang telah saya buru mungkin beberapa kali lebih banyak daripada milik Tuan Serigala. Lin Bai tersenyum, kalau begitu selamat atas panenmu yang melimpah. Kalau begitu, apa yang membawamu kemari? Putra mahkota kerajaan Qiansui terkekeh, aku menemukan jejak makhluk eksotis di sini, jadi aku datang untuk menyelidiki, tapi aku tidak menyangka Tuan Serigala mendahuluiku. Lin Bai mendesah pelan, memandang putra mahkota kerajaan Qiansui dengan sedikit jijik. Dia bertarung melawan burung rock di puncak gunung selama 1/4 jam penuh. Putra mahkota kerajaan Qiansui ini tiba di saat yang tidak terduga, tepat setelah Lin Bai membunuh burung rock dan sebelum dia sempat mengambil mayatnya. Dia jelas bermaksud memanfaatkan kekacauan, jika pembunuh burung rock itu tidak terlalu kuat, dia mungkin akan merebut rampasan perang. Tetapi setelah tiba dan mengetahui bahwa pembunuh burung rock itu adalah Lin Bai, dia mengubah ceritanya. Lin Bai melangkah maju, mendarat di perahu tenda, dan berkata, aku telah membunuh makhluk-makhluk aneh di sini. Karena itu, mari kita semua berpisah. Dengan itu, Qian Hen berbalik untuk mengemudikan perahu tenda menjauh. Putra mahkota kerajaan Qiansui memperhatikan perahu berkanopi itu menghilang di kejauhan, matanya menyipit, secercah niat membunuh terpancar di dalamnya. Tunggu, seru putra mahkota kerajaan Qiansui sambil tersenyum. Apakah Yang Mulia ingin menyampaikan sesuatu lagi? Tanya Lin Bai, berbalik tanpa ekspresi. Putra mahkota kerajaan Qiansui tersenyum misterius dan berkata, meskipun saya tidak ingin merebut makhluk eksotis milik Tuan Serigala, saya ingin beradu tanding persahabatan dengannya. Lin Bai mengerutkan kening, beradu tanding. Putra mahkota kerajaan Qiansui tersenyum dan berkata, benar. Saya bersedia menawarkan 5 makhluk eksotis sebagai taruhan. Jika saya kalah, kelima makhluk eksotis ini akan menjadi milik Tuan Serigala. Ia menambahkan sambil tersenyum, demikian pula, jika saya menang, Tuan Serigala harus memberi saya 5 makhluk eksotis. Wajah Lin Bai berseri-seri gembira, dan ia berkata, kedengarannya seperti taruhan yang bagus. Anda tampak cukup percaya diri. Lin Bai sangat senang. Jika ini terjadi di waktu lain, tanpa susunan proyeksi, dia mungkin sudah menyerang putra mahkota kerajaan Qiansui. Tetapi tempat ini berada di dalam area perburuan surga selatan, dan setiap gerakannya di dalam area perburuan surga selatan terlihat jelas oleh dunia luar. Sebagai salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, dan salah satu penyelenggara acara ini, Lin Bai tentu saja tidak bisa merendahkan dirinya untuk merebut rampasan dari para prajurit luar angkasa. Gambar. Tanpa diduga, putra mahkota kerajaan Qiansui yang tidak tahu berterima kasih ini benar-benar berani memprovokasi mereka. Putra mahkota kerajaan Qiansui tertawa, tentu saja saya sangat percaya diri dengan kekuatan saya. Dia mendesah pelan, Tuan Markis Serigala mungkin tidak tahu bahwa wilayah barat kami sangat berbeda dari wilayah timur Anda. Kami telah tumbuh di tengah peperangan dan kekacauan yang terus-menerus. Saya telah menggunakan pedang dan membunuh sejak usia 12 tahun. Hingga hari ini, saya telah mengalami pertempuran dan bentrokan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Saya bertahan hingga hari ini bukan karena keberuntungan, tetapi karena kekuatan sejati saya. Tentu saja, hal-hal ini tentu saja di luar pemahaman kalian para prajurit wilayah timur. Setelah dibaptis oleh tahun-tahun perang, kami tentu saja lebih mengerti cara membunuh daripada kalian. Meskipun putra mahkota kerajaan Qiansui tersenyum, ada nada haus darah dan kejam dalam senyuman itu. Peperangan yang terus-menerus, mendengar 4 kata ini, Lin Bai tidak bisa tidak mengingat masa lalunya. Dahulu kala, ketika Lin Bai muncul dari benua biadab kuno, dia juga meninggalkan jejak berdarah, berjuang keluar dari benua biadab kuno. Sekarang, setelah tiba di wilayah timur alam iblis, di bawah kekuasaan kerajaan Chu, wilayah tersebut relatif damai. Setelah bergabung dengan Sekte Tiansui, Lin Bai dengan cepat menjadi putra suci, dan memang, dia jarang mengalami pertempuran brutal. Tapi ini bukan berarti, Lin Bai telah lupa cara bertarung. Lin Bai tersenyum dan berkata, karena kau begitu percaya diri dengan kekuatanmu, bukankah 5 spesies alien terlalu sedikit? Bagaimana kalau kita masing-masing membawa 10 spesies alien untuk berjudi? 10. Mata putra mahkota kerajaan Qiansui berkedut, kilatan dingin muncul di dalamnya, dan senyum di wajahnya langsung membeku. 10 spesies alien, dia tidak bisa menghasilkannya. Setelah tiba di tempat perburuan surga selatan, meskipun dia telah mati-matian mencari spesies alien, dalam beberapa hari terakhir, dia hanya berhasil memburu 8. Dia baru saja mengatakan bahwa dia telah memburu spesies alien beberapa kali lebih banyak daripada Lin Bai, karena menurutnya, para pendekar dari wilayah timur alam iblis tidak sebanding dengan para pendekar dari wilayah barat, mereka terlalu lemah.
Dia hanya bisa memburu 8 spesies alien, apalagi Lin Bai dan para pendekar lain dari wilayah timur alam iblis, yang bahkan bisa memburu lebih sedikit. Sekarang, Lin Bai menawarkan 10 spesies alien sekaligus, yang membuat putra mahkota kerajaan Qian Sui tercengang. Untuk menjaga ketenangannya, putra mahkota dengan cepat memasang senyum, 10. Tidak masalah bagiku, tapi, bisakah kau menunjukkannya? Lin Bai melambaikan tangannya, dan 10 mayat alien muncul dari tas penyimpanannya, diperlihatkan di hadapan putra mahkota. Putra mahkota memeriksanya dengan saksama dan segera mencibir, keberuntungan Tuan Serigala sungguh mengesankan. Kau telah menemukan semua spesies alien lemah di tempat perburuan surga selatan. Lin Bai terkekeh, jangan pedulikan kekuatan spesies alien ini, katakan saja jika kau berani bertaruh. Bertaruh? Kenapa tidak bertaruh? Spesies alien gratis, kenapa tidak diambil? Putra mahkota setuju tanpa ragu. Menurut pandangannya, spesies alien yang diburu Lin Bai semuanya berasal dari tingkat ketiga. Jenis mutan ini dianggap sangat lemah di area perburuan surga selatan. Putra mahkota kerajaan Qian Sui hanya kurang beruntung karena gagal menemukan mutan-mutan ini, jika tidak, dia pasti akan memiliki lebih banyak lagi di tas penyimpanannya. Lin Bai tersenyum dan berkata, karena kau sudah setuju, maka lakukanlah. Qian Hen dengan bijaksana mundur 2 langkah, senyum penuh arti teruk di bibirnya. Karena selalu mengikuti Lin Bai, Qian Hen dapat segera mengetahui bahwa mutan-mutan yang telah ditangkap Lin Bai dipilih dengan sengaja. Mereka semua berasal dari tingkat ketiga. Ini sengaja dirancang untuk memberi putra mahkota kerajaan Qian Sui ilusi bahwa Lin Bai hanya beruntung telah menemukan begitu banyak mutan tingkat rendah. Bab 5873 bahkan tidak mampu menahan satu serangan pedang pun. Aku tidak menyangka dia benar-benar bisa menghasilkan mereka. Putra mahkota kerajaan Qian Sui awalnya terkejut, lalu mencibir dalam hati. Dia baru saja membual bahwa, aku tidak punya masalah, dan bisa menghasilkan 10 spesies mutan, tetapi kenyataannya, dia hanya memiliki 8 di tas penyimpanannya. Dia masih kekurangan 2. Tapi dia tetap tenang, tersenyum. Dalam hatinya, dia berpikir, bagaimana mungkin Lin Bai bisa menandinginya. Bahkan jika dia tidak memiliki 10 spesies mutan, lalu kenapa? Karena dia tidak perlu mengeluarkannya sama sekali. Lagi pula, 10 spesies mutan Lin Bai masih miliknya. Lin Bai tersenyum dan bertanya, karena aku sudah mengeluarkan spesies mutanku, maka tolong keluarkan juga milikmu. Putra mahkota kerajaan Qian Sui mencibir dan berkata, Tuan Markis Serigala, tidak perlu khawatir. Apakah Anda mengenal saya sejak saya memasuki tempat perburuan surga selatan? Bahkan Anda telah membunuh 10 spesies mutan. Apakah saya belum memburu satu pun? Dia tersenyum dingin, matanya penuh dengan penghinaan dan cemoohan. Qian Hen menyilangkan tangannya, menatap putra mahkota kerajaan Qian Sui dari atas ke bawah dengan ekspresi aneh, merasa bahwa orang ini terlalu sombong. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius para pendekar Chu. Apa status kerajaan 1000 airmu? Itu setara dengan level 27 sekte Chu. Bahkan jika Lin Bai lemah, dia tetaplah putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte. Terlebih lagi, dia saat ini dipuji sebagai putra suci terkuat di Chu. Apa yang memberimu hak untuk bertindak sombong di depannya? Qian Hen terkekeh pelan, tetapi tidak berbicara. Dia berdiri di atas perahu berkanopi, menunggu untuk melihat putra mahkota kerajaan 1000 air mempermalukan dirinya sendiri. Putra mahkota kerajaan 1000 air mengambil posisi, auranya melonjak, dan berkata dengan senyum dingin, jika Tuan Markis Serigala sudah siap, maka kita bisa mulai. Lin Bai melangkah keluar dari perahu berkanopi, berjalan di udara, dan berkata sambil tersenyum, silakan, Yang Mulia. Baiklah, putra mahkota kerajaan 1000 air tersenyum dingin, membuat segel tangan. Kekuatan spiritual di sekitarnya berubah menjadi naga air, memperlihatkan taring dan cakarnya, berkumpul di udara. Bunuh. Niat membunuh terpancar di mata putra mahkota kerajaan 1000 air. Dia bergegas keluar, naga air di sekitarnya meraung saat mereka menyerbu Lin Bai. Melihat sekeliling, tubuh tebal naga air menutupi langit, dan ratusan dari mereka menemani putra mahkota kerajaan Qian Sui saat mereka menyerbu Lin Bai. Teknik yang tidak buruk, tetapi sayangnya belum mencapai tingkat sihir Taois. Lin Bai tersenyum tipis. Teknik yang digunakan oleh putra mahkota kerajaan Qian Sui tidak lemah, tetapi masih jauh dari tingkat sihir Taois. Kalahkan. Putra mahkota kerajaan Qian Sui menyerang Lin Bai dengan pukulan telapak tangan dari udara, dan ratusan naga air meraung dan menyerbu ke depan. Ratusan naga menyapu udara, raungan mereka mengguncang langit dan bumi, kekuatan penghancur mereka mengubah warna langit dan meredupkan matahari dan bulan.
Namun, tepat saat telapak tangan putra mahkota kerajaan Qiansui mendarat, bibir Lin Bai melengkung membentuk senyum dingin. Dentang, sebuah suara pedang yang terang terdengar, dan pedang iblis itu jatuh ke telapak tangan Lin Bai. Niat pedang menyebar di sekitarnya, dan niat pedang biru yang melambung tinggi menyapu langit. Segera setelah itu, seberkas energi pedang biru menebas langit, memusnahkan ratusan naga air yang menyerang Lin Bai. Energi pedang itu melonjak maju tanpa terbendung, menyerang putra mahkota kerajaan Qiansui. Ah! Putra mahkota kerajaan Qiansui berteriak, berlumuran darah, dan terlempar ke belakang dalam keadaan yang menyedihkan, mendarat ratusan meter jauhnya sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Asteris saat putra mahkota kerajaan Qiansui mendapatkan kembali keseimbangannya, wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Melihat ke dadanya, dia melihat luka pedang yang dalam dan memperlihatkan tulang di dadanya. Ini, mata putra mahkota kerajaan Qiansui melebar, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia teringat serangan pedang barusan. Dia hanya melihat seberkas energi pedang biru melesat ke langit, melintas begitu saja, lalu kekuatan ilahi dan sihirnya hancur berkeping-keping seolah terbuat dari kertas. Gambar. Selanjutnya, kekuatan penghancur menerjang ke arahnya, menghancurkan semua pertahanannya. Energi pedang ini seperti anak panah yang tak terkalahkan, menembus segalanya dan menghantam dadanya. Kau menyanjungku, kata Lin Bai sambil tersenyum, membungkuk saat ia menyarungkan pedang iblisnya. Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berpikir dalam hati. Ia bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun, sungguh menggelikan. Putra mahkota kerajaan Qiansui merasa terhina dan berkata dingin, kupikir sebagai putra suci sekte Tiansui dan Markis Serigala Chu, kau seharusnya bertindak dengan integritas dan kejujuran, tetapi aku tidak menyangka kau akan menjadi penjahat yang begitu licik. Mata putra mahkota kerajaan Qiansui berkedut, dan ia mendengus dingin. Lin Bai segera mengerutkan kening, bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Putra mahkota kerajaan Qiansui berkata dingin, aku bahkan tidak siap ketika kau menyerang duluan, membuatku lengah. Meskipun kau menang secara kebetulan, itu adalah kemenangan yang tidak adil. Lin Bai merasakan gelombang amarah. Putra mahkota kerajaan Qiansui jelas-jelas menyerang lebih dulu, jadi mengapa sekarang dia menuduh Lin Bai menggunakan taktik curang setelah kekalahannya? Qian Hen tak kuasa berkata, kau jelas-jelas menyerang lebih dulu, bukan? Sekarang setelah kau kalah, mengapa kau mengoceh omong kosong? Putra mahkota Qiansui melirik Lin Bai dan Qian Hen, dengan angkuh mengangkat dagunya, kalian lebih banyak jumlahnya daripada aku tak ingin membuang-buang tenaga untuk kalian. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Jadi kau tidak berencana menyerahkan 10 makhluk eksotis itu. Putra mahkota Qiansui menyipitkan matanya, menggertakkan giginya, kau menang secara tidak adil, dan kau masih berani meminta makhluk eksotis. Apakah semua prajurit Chu sebegitu tidak tahu malunya? Ekspresi Lin Bai berubah menjadi sangat dingin, matanya tanpa warna, dipenuhi dengan abu-abu kematian. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan lagi, membiarkanmu menyerang lagi. Kata Lin Bai dingin. Saat Lin Bai berbicara, Qian Hen, yang berdiri tidak jauh di belakangnya, sedikit mengubah ekspresinya, merasakan aura yang dingin. Ini adalah niat membunuh. Qian Hen menatap Lin Bai dengan terkejut. Meskipun dia hanya bisa melihat punggung Lin Bai, dia masih bisa merasakan dinginnya wajah Lin Bai dan kilatan pedangnya yang mengerikan. Sudah berakhir, kakak Lin sepertinya memiliki niat membunuh. Gumam Qian Hen pada dirinya sendiri, mungkinkah anak ini menjadi putra suci pertama yang gugur di tanah perburuan surga selatan? Qian Hen menggosok dagunya, matanya berpikir, lalu terkekeh, hanya seorang pangeran dari negara kecil di wilayah barat, dia sudah mati, lalu apa? Pangeran kerajaan Qiansui sangat gembira dan bertanya, benarkah Anda bersedia membiarkan saya bertindak lagi? Lin Bai berkata tanpa ekspresi, ya, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Pangeran kerajaan Qiansui mencibir, Tuan Markis Serigala, saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan Anda sekarang. Lin Bai berkata dingin, saya, Lin Bai, tidak pernah menyesali apa yang saya katakan. Baiklah, Anda sendiri yang mengatakannya. Wajah pangeran kerajaan Qiansui berubah menjadi ekspresi ganas, matanya berkilat dengan kilatan kejam. Dia merentangkan tangannya, melepaskan gelombang kekuatan yang menghancurkan ruang di sekitarnya, mengirimkan aliran air laut terus-menerus yang mengalir ke tanah perburuan surga selatan. Deburan ombak terdengar seperti raungan dewa kuno, membuat merinding. Tuan Serigala, terima ini. Teriak putra mahkota seribu air, menyerbu ke arah Lin Bai, diiringi air laut. Bab 5874 hari ini,
aku akan mengalahkanmu sampai kau tunduk. Tuan Serigala, terima ini. Putra mahkota kerajaan Qiansui menyeringai ganas. Kali ini, dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk melepaskan teknik kekuatan ilahi rahasia yang diwariskan di kerajaan Qiansui. Meskipun kekuatan ilahi ini belum mencapai tingkat teknik Dao, ia sudah memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan teknik Dao. Aku memang meremehkanmu dalam percakapan kita sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka kau berani membuatku bertindak. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Putra mahkota kerajaan Qiansui meluncurkan gelombang dahsyat dari kehampaan menuju Lin Bai. Gelombang ini sebenarnya bukanlah gelombang laut, melainkan energi spiritual yang dipadatkan oleh putra mahkota kerajaan Qiansui melalui teknik kultivasinya. Kekuatannya luar biasa, cukup untuk menghancurkan 1000 gunung. Ketika putra mahkota kerajaan Qiansui menggunakan teknik ini sebelumnya, tidak ada pendekar bela diri di alam buah Dao Tai dengan tingkat kultivasi yang sama yang mampu menahannya. Tetapi teknik kekuatan ilahi yang kuat dan mengesankan ini terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang Qian sebelum sempat mengenai Lin Bai. Asteris Wash, seberkas cahaya pedang biru menebas dari depan ombak, menghancurkannya menjadi dua. Ombak terpecah, dan cahaya pedang melesat ke arah putra mahkota kerajaan Qiansui. Hampir seketika, pertempuran berubah drastis. Putra mahkota, yang sebelumnya menyerang dengan agresif, kekuatan ilahinya terbelah oleh pedang Lin Bai, cahaya dingin dan tanpa ampun dari pedang iblis itu mengarah langsung padanya. Bagaimana mungkin? Putra mahkota awalnya terkejut, tercengang, lalu dengan cepat menyadari, tidak baik. Dan beralih ke pertahanan. Dia menyalurkan ombak menjadi perisai ombak laut di depannya untuk menahan serangan pedang Lin Bai. Tetapi perisai itu hancur oleh pedang Lin Bai begitu terbentuk, bila dingin dan tanpa ampun itu menghantam bahu putra mahkota dengan keras. Ah! Putra mahkota menjerit kesakitan, diikuti oleh percikan darah. Tubuhnya dan satu lengannya terputus, dan dia jatuh ke tanah seperti bola meriam, menghancurkan bumi menjadi kawah besar. Ini menunjukkan kekuatan dahsyat dari serangan pedang itu. Sementara itu, lengannya tergeletak tak berdaya di samping. Ah! Putra mahkota kerajaan Qiansui, terluka parah, tergeletak di tanah di kawah, mengerang kesakitan. Niat pedang yang kuat mengalir melalui meridiannya, menghancurkan meridian dan tulangnya. Jika dia tidak mengeluarkan niat pedang ini, dia mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Tapi sayangnya, musuh yang tangguh perlahan mendekat. Lin Bai melayang di atas jurang yang dalam, tanpa ekspresi, menatap putra mahkota kerajaan Qiansui di dalamnya. Dia berkata dengan dingin, kau telah membuat kesalahan lagi, bukan? Tidak masalah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku akan membiarkanmu menyerang lagi. Tapi kau harus berpikir baik-baik. Pertama kali kita berbenturan, aku tidak melukaimu, kedua kalinya, aku mengambil lenganmu. Aku, Lin, juga punya temperamen. Jika kau berani menyerang untuk ketiga kalinya, aku pasti akan membunuhmu. Ayo. Hari ini, aku akan memukulmu sampai kau menyerah. Lin Bai berdiri tegak di udara, angin sepoi-sepoi menerpa pakaian dan rambutnya, wajahnya tampak sangat dingin. Putra mahkota kerajaan Qiansui, yang terbaring di dalam lubang, menatap dengan mata terbelalak, wajahnya pucat pasi, secercah rasa takut muncul di dalam dirinya. Dia tidak menyangka kekuatan Lin Bai begitu dahsyat. Dia bahkan tidak mampu menahan satu serangan pedang pun darinya. Putra mahkota kerajaan Qiansui menggertakkan giginya, merasa sangat terpukul, dan meraung, aku mengakui kekalahan dalam pertempuran ini, tetapi tolong, Tuan Markis Serigala, jangan lengah. Aku akan membalas penghinaan hari ini cepat atau lambat. Gambar. Dengan itu, putra mahkota kerajaan Qiansui mendengus dingin, mengabaikan luka-lukanya, dan berbalik untuk melarikan diri. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengambil lengannya yang terputus yang jatuh di samping. Dia tidak ingin lagi bersaing dengan Lin Bai. Dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Bai, dan karena tidak mau mengakui kekalahan, dia hanya bisa dengan enggan mengucapkan ancaman keras sebelum berbalik untuk melarikan diri. Tepat saat dia berbalik untuk pergi, Lin Bai dengan dingin berseru, berhenti. Putra mahkota kerajaan Qiansui merasa seolah-olah arus listrik telah menyapu tubuhnya, menyebabkan tubuhnya yang kaku bergetar. Dia dengan dingin bertanya, apakah Tuan Serigala berniat membunuhku? Jangan lupa, aku adalah putra mahkota kerajaan Qiansui. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yang Mulia Kaisar Chu. Lin Bai mencibir dengan jijik, menyarungkan pedang iblisnya, dan dengan dingin berkata, apakah kau pikir hidupmu berharga? Di mataku, itu tidak berharga. Aku tidak tertarik pada hidupmu, tetapi aku sangat tertarik pada taruhannya.
Karena kau sudah mengakui kekalahan, bukankah seharusnya kau meninggalkan 10 makhluk mutan yang kau setujui dalam taruhan itu? Putra mahkota kerajaan Qiansui akhirnya menyadari apa yang terjadi, wajahnya berkerut karena malu dan marah. Dia melemparkan 8 makhluk mutan dari tas penyimpanannya dan berkata, berikan aku 8 untuk sekarang, 2 sisanya nanti. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kau bilang kau memburu banyak makhluk mutan? Mengapa kau hanya mengeluarkan 8? Putra mahkota kerajaan Qiansui dipenuhi rasa kesal, dia tidak pernah menyangka akan benar-benar kalah. Lin Bai berkata dengan jengkel, jika kau tidak menyerahkan 10 makhluk mutan hari ini, kau tidak akan pergi. Wajah putra mahkota kerajaan Qiansui mengeras karena marah, dan dia berkata, apa? Apa kau benar-benar berani membunuhku? Kilatan tajam muncul di mata Lin Bai, dan aura pedang menebas ke arah lehernya. Putra mahkota kerajaan Qiansui buru-buru menghindar, berkeringat dingin. Sudah kukatakan sebelumnya, hidupmu tak berharga di hadapanku. Akan kukatakan lagi, jika kau tidak menyerahkan 10 makhluk mutan, kau tidak akan pergi hari ini. Kata Lin Bai dingin. Putra mahkota kerajaan Qiansui menjadi pucat pasi. Dari energi pedang yang baru saja dilepaskan Lin Mo, ia merasakan niat membunuh yang kuat. Ia hampir yakin bahwa jika ia tidak menyerahkan 10 makhluk eksotis hari ini, Lin Bai kemungkinan akan membunuhnya dalam amarah. Tapi ia tidak punya satu pun. Putra mahkota kerajaan Qiansui berkata dengan ketakutan, aku tidak punya 10 makhluk eksotis, bagaimana kau bisa mengharapkanku untuk menyerahkannya? Lin Bai berkata dingin, jika kau tidak punya makhluk eksotis, maka gunakan barang lain sebagai jaminan. Saudara Qian, berapa harga satu makhluk eksotis? Qian Hen berpikir serius sejenak dan berkata, satu makhluk eksotis setidaknya bernilai 500.000 giok abadi. 500.000 giok abadi. Mata putra mahkota kerajaan Qiansui membelalak, dan dia menunjuk Qian Hen dengan marah, 500.000 giok abadi. Kenapa kau tidak merampokku saja? Qian Hen mengangkat bahu dan berkata, bukankah ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan uang daripada merampok? Bukan hanya putra mahkota kerajaan Qiansui yang terkejut, tetapi bahkan ekspresi Lin Bai sedikit berubah setelah mendengar harga yang disebutkan Qian Hen. 500.000 giok abadi. Bahkan makhluk eksotis tingkat atas di tempat perburuan surga selatan pun tidak akan bernilai sebanyak itu giok abadi. Harga pasar untuk spesies eksotis seperti yang ada di tempat perburuan surga selatan kira-kira antara 30.000 dan 100.000 giok abadi. Namun, Qian Hen menyebutkan 500.000 giok abadi, yang berarti 2 spesies eksotis akan berharga 1 juta giok abadi. Khas sekali kau. Tidak ada pengusaha yang tanpa tipu daya. Lin Bai tiba-tiba berkilat di matanya dan berkata, kau dengar itu? 500.000 giok abadi per spesies. Jika kau tidak menyerahkan 2 spesies lainnya hari ini, aku akan memberimu 1 juta giok abadi. 1 juta giok abadi, putra mahkota kerajaan Qiansui sangat marah, wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Dia menyadari bahwa Qian Hen dan Lin Bai sedang mempermainkannya. Bab 5875 Surat Perjanjian Hutang untuk 1 juta giok abadi. 1 juta giok abadi. Itu tidak mungkin. Putra mahkota kerajaan Qiansui meraung marah kepada Lin Bai dan Qian Hen, menuntut 1 juta giok abadi seolah-olah itu adalah nyawanya. Serahkan giok abadi itu, atau 2 makhluk eksotis itu, atau nyawamu sendiri. Pilihannya ada di tanganmu, kata Lin Bai dingin, tidak ingin berlama-lama dengan putra mahkota. Aku tidak punya giok abadi maupun makhluk eksotis. Aku menolak untuk percaya kau berani membunuhku, kata putra mahkota dingin. Kalau begitu, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Dengan sebuah pikiran, Lin Bai melepaskan 4 pedang terbang ke arah putra mahkota. Asteris puff. Asteris pedang-pedang terbang itu menyapu udara. Putra mahkota, yang sudah terluka parah, tidak sempat menghindar dan tertusuk di perut oleh 2 pedang. Asteris ah. Asteris dia menjerit kesakitan, tubuhnya terlempar ke belakang, mendarat 1000 meter jauhnya, wajahnya dipenuhi rasa takut dan gentar yang hebat. Kau berani membunuhku. Kau berani membunuhku. Aku adalah putra mahkota kerajaan Qiansui. Putra mahkota meraung dengan gigi terkatup. Lin Bai mencibir, kau pikir kau siapa? Hanya negara kecil di wilayah barat, hak apa yang kau miliki untuk membentakku? Jangan sebut-sebut kau, bahkan jika putra mahkota kerajaan abadi api datang dan memprovokasiku, aku akan membunuhnya tanpa ragu. Bunuh dia. Lin Bai membuat segel tangan, dan keempat pedang terbang itu berbalik, tangannya menekan ke bawah. Pedang-pedang terbang itu, melesat di udara, tiba-tiba menembus tanah, dan di bawah bilah tajamnya terbaring putra mahkota kerajaan 1000 air, tak berdaya di tanah.
Putra mahkota kerajaan seribu air menatap tak percaya pada pedang-pedang yang mendekat, tubuhnya kejang-kejang kesakitan. Dia merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari keempat pedang itu, jika mereka menyerang, dia pasti akan mati tertusuk. Aura kematian yang pekat membuat putra mahkota kerajaan seribu air pucat pasi. Ia buru-buru berteriak, aku akan memberikannya padanya, aku akan memberikannya padanya, aku akan memberikannya padanya. Lin Bai, sambil memegang pedang di jarinya, dengan lembut menunjuk ke depan, dan keempat pedang terbang melayang di depan putra mahkota kerajaan seribu air. Sebuah pedang terbang berhenti di depan alisnya, satu lagi di depan tenggorokannya, satu lagi di depan jantungnya, dan satu lagi di depan dantiannya, perut bagian bawah. Ujung keempat pedang itu hanya berjarak 1 inci dari dagingnya. Seandainya putra mahkota Qian Sui tidak memohon belas kasihan tepat waktu, keempat pedang ini akan membunuhnya seketika. Lin Bai mengangkat tangannya untuk menarik kembali pedang-pedang itu dan dengan dingin bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Petik 2. Aku akan memberimu, kata putra mahkota Qian Sui, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi kepanikan, aku akan memberimu 2 makhluk eksotis, tetapi bukan sekarang. Anggap saja itu sebagai kewajiban. Aku akan memberikannya padamu nanti, setelah lukaku sembuh dan aku telah memburu beberapa. Sebuah cahaya aneh berkedip di mata Lin Bai saat ia mempertimbangkan apakah akan menyetujui permintaan putra mahkota. Dilihat dari penampilan putra mahkota, memang tidak ada lagi makhluk eksotis di dalam tas penyimpanannya, jika tidak, dia tidak akan keberatan menyerahkannya bahkan di ambang kematian. Karena dia tidak memiliki makhluk eksotis, Lin Bai tidak ingin benar-benar membunuhnya. Lagi pula, meskipun dia tokoh kecil, membunuhnya tetap akan menimbulkan masalah bagi Sekte Tianshui. Jika Sekte Tianshui berada di puncak kejayaannya, mereka tidak akan takut akan masalah ini. Namun, sekarang Sekte Tianshui baru saja memutuskan untuk bangkit kembali, tidak baik untuk membina terlalu banyak tokoh kuat saat ini. Tepat ketika Lin Bai ragu-ragu, Qian Hen berdiri di atas perahu berkanopi dan berkata, sekarang kita tidak menginginkan spesies alien lagi, kita menginginkan giok abadi. 1 juta giok abadi. Kata Qian Hen sambil tersenyum, menatap putra mahkota kerajaan Qian Sui. 1 juta giok abadi. Putra mahkota kerajaan Qian Sui tampak sedih, dia tentu saja tidak bisa menyerahkan 1 juta giok abadi. Gambar. Jumlah giok abadi yang begitu besar merupakan kekayaan bahkan bagi kerajaan seribu air. Hanya negara kuat seperti kerajaan Chu yang bisa dengan mudah menghabiskan 1 juta giok abadi untuk sebuah permainan. Selain kekuatan terkuat di alam iblis, 1 juta giok abadi adalah jumlah yang cukup besar bagi hampir semua sekte. Aku tidak punya, geram putra mahkota kerajaan seribu air sambil menggertakkan giginya, aku tidak punya giok abadi sebanyak itu. Tidak apa-apa jika kau tidak punya, kau bisa menulis surat pengakuan hutang. Qian Hen tersenyum, mengambil selembar kertas putih dari tas penyimpanannya, menyalurkan kekuatan spiritualnya, dan memberikannya kepada putra mahkota kerajaan seribu air. Setelah diperiksa lebih dekat, selembar kertas putih ini sebenarnya tidak bisa disebut kertas putih, itu sebenarnya selembar giok sutra, putih murni. Putra mahkota kerajaan seribu air, wajahnya berkerut karena malu dan berlumuran darah, menatap giok sutra di hadapannya, merasa sangat malu, wajahnya berkerut kesakitan. Qian Hen berkata, tulis ini, hari ini, putra mahkota kerajaan Qian Sui berhutang kepada Lin Bai, putra suci sekte Tianshui, 1 juta giok abadi. Dia akan membayarnya pada hari yang ditentukan. Jika dia gagal melakukannya, dia bersedia dimangsa oleh iblis batinnya, menderita kutukan abadi, dan jiwanya tercerai-berai. Tulislah. Setelah selesai, aku akan membiarkanmu pergi. Menghadapi paksaan dan bujukan Qian Hen, putra mahkota kerajaan Qian Sui berulang kali ragu-ragu, akhirnya menggunakan kekuatan spiritual sebagai pena dan darah sebagai tinta untuk menulis 1 baris di atas sutra dan giok. Setelah selesai, dia melemparkannya dengan paksa kepada Qian Hen dan meraung, apakah kau puas sekarang? Bisakah kau membiarkanku pergi? Qian Hen dengan cermat memeriksa kata-kata di atas sutra dan giok, tersenyum, dan berkata kepada Lin Bai, cukup. Lin Bai menyimpan keempat pedang terbangnya dan berkata, kau bisa pergi sekarang. Lin Bai, Qian Hen, kerajaan Qian Sui tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kita lihat saja nanti. Putra mahkota kerajaan Qian Sui bangkit dari tanah, menggunakan teknik geraknya untuk segera meninggalkan tempat itu, dan menghilang ke langit yang jauh. Qian Hen tertawa dingin, menyerahkan sutra dan giok kepada Lin Bai, berkata, Saudara Lin, selama kau memiliki surat utang ini, kerajaan seribu air berutang 1 juta giok abadi kepadamu. Lin Bai melihat giok itu dan bertanya,
apakah menurutmu kita bisa mendapatkannya kembali? Qian Hen menggelengkan kepalanya, berkata, mungkin tidak. Selain itu, Kerajaan Seribu Air dan Sekte Air Surgawi adalah wilayah yang berbeda, sehingga sangat sulit untuk menagih utang. Namun, kau bisa menyimpan giok dan sutra itu, kau bisa menggunakannya untuk mengganggu Kerajaan Seribu Air nanti. Tentu saja, jika Lin Bai bersikeras menagih utang, Kerajaan Seribu Air tidak akan berani menolak. Lagi pula, kita punya surat utang. Lin Bai menerima surat utang itu dan berkata, baiklah, jika kita bisa mendapatkannya kembali di masa depan, kita akan membaginya menjadi dua. Qian Hen tersenyum dan berkata, tidak, 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 ini adalah usaha kakak Lin, bagaimana mungkin aku membaginya secara merata dengan kakak Lin. Lagi pula, masalah ini telah melibatkan Kerajaan Seribu Air. Keluarga Qian kita bergerak di bidang bisnis dan tidak ingin menimbulkan dendam dengan berbagai pihak. Kakak Lin, tolong jangan libatkan aku dalam hal ini. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, tetapi tiba-tiba kilatan kelicikan muncul di matanya. Dia merasa bahwa metode Qian Hen adalah metode yang bagus. Saat ini, putra-putra suci dari semua sekte dan keluarga besar di ibu kota hadir. Karena latar belakang mereka yang kuat, jika mereka memprovokasi Lin Bai, dia tidak bisa begitu saja membunuh mereka. Jika ada putra-putra suci yang memprovokasinya di masa depan, dia dapat mengikuti metode Qian Hen dan membuat mereka menulis surat utang. Secara kebetulan, Lin Bai juga membutuhkan giok abadi. Bahkan jika sebagian besar dari mereka tidak menghormati surat utang tersebut dan tidak memberi Lin Bai giok abadi, seseorang tetap akan berutang giok abadi kepadanya. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia dapat menggunakan surat utang tersebut untuk menagih utang satu persatu. Bagaimana jika ada seseorang yang bersedia melunasi hutang tersebut?